Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfadila Aisyah Gunawan dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang meteorologi dan klimatologi. Yang pertama ada atmosfer. Atmosfer sendiri merupakan lapisan udara yang terdiri dari beberapa gas yang digunakan bumi untuk melindungi makhluk hidup di dalamnya dari radiasi berbahaya dan juga benda-benda angkasa, misalnya meteor. Nah, tidak jarang meteorit atau benda luar angkasa lain terbang menghantam bumi, tapi biasanya benda-benda tersebut telah habis terbakar di atmosfer. Selain atmosfer juga menjaga suhu di bumi tetap hangat sehingga kita bisa tinggali. Kandungannya juga terdiri dari beberapa gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan persen karbon dioksida. Sisanya itu uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, dan ozon. Adapun lapisan atmosfer. Berikut ada 5 lapisan atmosfer dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, troposfer. Troposfer adalah lapisan terbawah atmosfer. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Dinamakan tropos karena aktivitas di lapisan ini yang terus berubah. Cuaca yang berubah-ubah, angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Bahkan 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Makin ke atas, udara makin dingin. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer udara di lapisan bawah stratosfer dingin dan semakin panas ketika ke atas. Di lapisan stratosfer masih ada lapisan lagi. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tidak bergejolak. Itu sebabnya pesawat terbang melintas di lapisan ini. Kemudian ada lapisan ozon senyawa yang menangkal radiasi ultraviolet atau UV dari matahari yang merusak. Tanpa perlindungan ozon, kita tidak akan sanggup hidup di bumi. Selanjutnya, mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan perlindungan bumi dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Lalu apa fungsi mesosfer? Pernah melihat meteor atau binatang jatuh kan? Nah, benda-benda langit yang menuju bumi dibakar oleh gas yang ada di mesosfer. Sama seperti troposfer, makin tinggi di mesosfer suhu makin dingin. Selanjutnya termosfer. Termosfer ini terasa dingin sebab ada molekul gas menghantarkan panas ke tubuh bumi. Gelombang suara tidak bisa didengar di termosfer. Stasiun luar angkasa internasional berkeliling memutari bumi. Di sini juga tempat satelit milik berbagai negara dan perusahaan terparkir. Eksosfer. Pada lapisan ini terjadi gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini merupakan yang terpanas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3.150 km dari permukaan bumi. Lapisan paling jauh dan paling tebal adalah eksosfer. Lapisan ini disebut ekso karena letaknya yang paling luar. Tak ada udara yang bisa dihirup dan rasanya sangat dingin di eksosfer. Lapisan eksosfer punya tekanan yang paling rendah sebab paling jauh dari permukaan bumi. Selanjutnya, pengertian iklim. Iklim sendiri adalah keadaan atau kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama, minimal 11-30 tahun, yang disebabkan oleh letak geografis dan topografi suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Contoh iklim. Musim kemarau 2020 diperkirakan terjadi pada bulan April. Contoh kedua, Indonesia dan negara yang berada di garis lintang khatulistiwa memiliki iklim tropis. Dan yang ketiga, 10 tahun terakhir cuaca ekstrim makin sering terjadi. Dan yang keempat,
Negara dengan iklim subtropis seperti Jepang dan Korea Selatan terdapat musim salju. Adapun klasifikasi iklim. Iklim matahari. Klasifikasi iklim matahari didasarkan pada kedudukan dan pergeseran semu matahari terhadap permukaan bumi. Kedudukan matahari tersebut akan mempengaruhi intensitas sinar matahari yang diterima oleh bumi. Klasifikasi ini telah dikenal sejak zaman Yunani kuno saat manusia telah mengetahui adanya hubungan antara temperatur udara dengan garis lintang. Berdasarkan kedudukan matahari, di daerah iklim tropis yaitu daerah terletak di sebelah atas dan bawah ekuator melingkari bumi yang dibatasi oleh garis lintang 23 dan 23 LS. Daerah iklim sedang terletak di belahan bumi utara meliputi daerah pada permukaan bumi yang dibatasi oleh garis lintang 23 lintang utara sampai 66 lintang utara. Daerah iklim dingin atau kutub terletak di belahan bumi utara meliputi daerah pada permukaan bumi yang dibatasi oleh garis lintang 66 lintang utara sampai dengan titik kutub utara sebagai titik pusatnya. Selanjutnya, iklim fisis adalah pembagian iklim berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya di suatu wilayah permukaan sebagai hasil pengaruh lingkungan geografis yang terdapat di wilayah tersebut. Adapun lingkungan geografis yang mempengaruhi pembagian iklim fisis antara lain lautan, daratan yang luas, dan relief muka bumi. Namun, dari segi unsur iklim, sebagaimana telah dijelaskan, klasifikasi iklim saja, misalnya temperatur, curah hujan, atau angin. Berdasarkan faktor ini, iklim fisis dapat dibedakan menjadi iklim laut, iklim darat, iklim daratan tinggi, iklim pegunungan, dan iklim musim. Selanjutnya, iklim Junghun. Iklim Junghun ini mengadakan penelitian tentang ketinggian, temperatur kehidupan tanaman budidaya yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dan daratan tinggi Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya, Junghun membagi daerah iklim secara vertikal atau menurut ketinggian tempat dari atas permukaan laut. Pembagian yang disesuaikan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Zona iklim panas terletak pada ketinggian 0 sampai 650 meter dengan temperatur udara adalah zona iklim panas terletak pada ketinggian 0 sampai 650 meter dengan temperatur udara antara 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Zona iklim sedang terletak pada ketinggian 650 sampai 1500 meter dengan temperatur udara antara 22 derajat Celcius sampai dengan 17,1 derajat Celcius. Zona iklim sejuk terletak pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter dengan temperatur udara antara 17,1 derajat Celcius sampai dengan 11,1 derajat Celcius. Selanjutnya, zona iklim dingin terletak pada ketinggian lebih dari 2500 meter dengan temperatur udara kurang dari 11,1 derajat Celcius. Adapun iklim Köppen. Köppen adalah seorang ahli ilmu iklim Jerman yang membuat klasifikasi iklim berdasarkan kombinasi antara temperatur udara dengan curah hujan. Klasifikasi iklim ini yang dibuat oleh Köppen diterapkan untuk seluruh dunia dengan langkah-langkahnya sendiri. Köppen menghasilkan iklim dunia ke dalam 5 jenis iklim utama yang diberi lambang huruf kapital. Wilayah Indonesia terletak di antara lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dengan temperatur rata-rata tahunan 26,3 derajat Celcius. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, wilayah Indonesia sebagian besar tergolong iklim tropik.
atau iklim A, yaitu AF dan AW. Sebagian kecil tergolong iklim sedang terutama di daerah pegunungannya. Pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca biasa hari jam, misalnya pagi, siang, sore, dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat setiap jamnya. Contoh cuaca. Suhu udara di Jakarta hari ini mencapai 30 derajat Celcius. Dan contoh kedua, cuaca siang hari ini di Jakarta mendung, tetapi tiba-tiba cuaca menjadi panas. Yang ketiga, kemarin di Palopo cuacanya mendung. Dan yang keempat, telah terjadi cuaca ekstrim 2 hari yang lalu. Dan contoh terakhir, cuaca pagi hari di Yogyakarta hujan dan cuaca pada sore hari diperkirakan cerah. Adapun unsur-unsur cuaca dan iklim, yang pertama, penyinaran matahari. Matahari merupakan pusat dalam sistem tata surya kita. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang sifatnya menyebar dan berbeda-beda pada saat tertentu. Selanjutnya, kelembapan udara. Ini makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Selanjutnya, awan. Awan adalah titik-titik air atau kristal-kristal es halus di atmosfer yang berkumpul menjadi satu. Curah hujan. Curah hujan merupakan tingkat intensitas hujan pada suatu daerah selama waktu tertentu. Kemudian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi maksimum ke daerah yang bertekanan rendah atau minimum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.